Setidaknya ada dua hal utama yang membuat atau yang memicu turunnya IHSG cukup dalam hari ini, bahkan sempat di 4% lebih sebelum akhirnya naik lagi dengan ditutup di kisaran 3,4% koreksi IHSG hari ini. Terus apa solusinya? Salam IHSG, investor harus selalu gembira. Sobat investor, apa kabar portfolio Anda hari ini? Ya, semoga masih tetap aman ya. Bahkan jika pun memang masih floating loss, ya tetap yakin aja selama saham yang Anda beli itu berfundamental bagus. Dan apalagi jika rutin membagikan dividen, tentu itu akan menjadi pengaman. Dua hal yang kemungkinan besar menjadi pemicu turunnya harga saham saat ini yang begitu dalam. Yang pertama yaitu keadaan ekonomi Amerika, dan tentu ini akan sangat berdampak di IHSG, apalagi jika kemudian para big money mulai melirik saham-saham di negara lain yang mungkin mereka menganggap itu sudah lebih murah ya, karena sudah terkoreksi. Seperti contoh saat ini juga di berita untuk indeks saham di Jepang Nikkei diberitakan antara 12 sampai 13% bahkan koreksinya hari ini. Ya tentu ini menjadi salah satu penyebab yang bisa membuat big money itu bisa beralih. Ya sebagaimana kita lah, kalau kita melihat ada saham-saham yang lebih bagus dari saham pilihan kita, kan kita juga bisa switching ya, entahkah kita lagi floating loss ataukah kita lagi floating profit, kemudian kita menemukan saham yang bagus, ya tidak mengapa kita akan melakukan switching. Nah pertanyaannya, apakah ini kemudian menjadi suatu hal yang menakutkan bagi kita para investor retail? Ya tentu sebenarnya tidak, malah di satu sisi justru ini bisa menjadi kesempatan ya, momentum, apalagi bagi Anda para pencinta dividen. Dengan koreksi harga saham hari ini, seperti contoh saham-saham yang rutin bagikan dividen seperti PTBA, Adaro, koreksi di 5-6% hari ini, ya tentu ini menjadi momentum yang pas untuk kembali mulai cicil saham-saham tersebut sambil ya Anda terus melakukan analisa dan mengontrol profil resiko Anda, agar supaya Anda juga tidak terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan, sehingga ketika pun Anda membeli, ya Anda bisa memanage lah portfolio Anda dengan baik dan bisa mendatangkan keuntungan yang maksimal. Jadi keadaan ekonomi Amerika yang diprediksi akan resesi ini memang itu menjadi pemicu ya, salah satu kemungkinan terbesar yang membuat penurunan harga saham saat ini terjadi sangat dalam. Dan kita tahu juga akibat dari prediksi-prediksi seperti ini, ya melihat data-data yang ada, bahkan juga ada yang sudah mulai mencocok-cocokkan, seperti ada berita bahwa investor legendaris Warren Buffett yang menjual saham Apple dan juga Bank of Amerikanya, ya tentu ini menjadi salah satu alasan bagi sebagian orang untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Warren Buffett itu, karena diberitakan memang sudah beberapa lama ya, beberapa waktu terakhir ini Warren Buffett memang diberitakan terus mengumpulkan cash ya, artinya dia mulai menjual saham-saham pilihannya ya, walaupun mungkin tidak semua, tapi dia mulai menyediakan cash, artinya dia mengantisipasi ya, mungkin ya mengantisipasi situasi ketika krisis terjadi dan koreksi harga saham sangat dalam seperti yang terjadi mungkin dulu di waktu COVID dan krisis-krisis yang lainnya. Ya itu tentu mereka sudah punya pengalaman puluhan tahun yang mereka sudah tahu justru itu kesempatan yang baik untuk menemukan wonderful company di harga terdiskon. Nah kalau itu pun terjadi di IHSG, ya kalaupun itu terjadi di IHSG, ya kenapa kita tidak juga belajar dari para investor legendaris ya, untuk kita juga bisa belajar bahwa sebenarnya disinilah momentum yang pas untuk kita mendapatkan keuntungan. Karena memang ya untuk mencari wonderful company di harga terdiskon ya, di tengah situasi pasar yang bagus, di tengah situasi keadaan global yang aman-aman, tentu itu
akan jarang ya, bahkan sangat sulit untuk mencari wonderful company di harganya yang terdiskon. Mencari di harga wajar aja itu agak jarang, apalagi dapatkan di harga terdiskon. Nah, jadi kemungkinan pertama ini, prediksi resesi yang akan terjadi di Amerika ini sebenarnya kan bisa kita jadikan sebagai suatu momentum ya, itu pun masih bersifat prediksi. Maka sebaiknya untuk sekarang ini ya Anda seleksi lagi lah saham-saham yang ada di portfolio Anda untuk membuat keputusan dengan benar, agar supaya ya saham-saham yang Anda pilih itu adalah saham-saham yang tahan banting. Karena jika pun memang prediksi ini benar, tidak menutup kemungkinan koreksi itu masih akan terus berlanjut di IHSG, sekalipun ini hanya prediksi ya, bukan sedang mendebar fear, tetapi ini hanya sekedar prediksi. Apalagi untuk situasi keadaan ekonomi di Amerika, kan kita tahu juga menjelang pemilu di Amerika ya tentu situasinya bisa saja sangat-sangat tidak menentu, tapi bisa saja setelah selesai pemilu situasi bisa dengan cepat berubah, apalagi ketika kemudian The Fed menurunkan suku bunga yang tentunya diikuti juga oleh BI, ya tentu ini akan juga membawa sentimen positif di IHSG. Namun ya kapan itu terjadi, kan seperti contoh untuk suku bunga ya diprediksi kalaupun itu mulai turun ya di kisaran bulan September. Jadi kalau ada koreksi dalam di 1-2 minggu terakhir ini, sebenarnya inilah momentum yang pas sebelum saat di mana kemudian apa yang diprediksi itu tentang bagaimana suku bunga akan turun itu ya bisa jadi momentum yang pas, kita sudah masuk terlebih dahulu di harga bawah, sehingga ketika dia naik lagi harga sahamnya kita sudah punya average harga di bawah ya, seperti itu ya. Dan untuk kemungkinan yang kedua yang menjadi penyebab IHSG koreksi cukup dalam ini, ya salah satunya kita tahu bahwa keadaan dari Timur Tengah yang makin memanas, ya tentu ini juga bisa menjadi pemicu saat dimana ya ada banyak orang yang mulai panik dan kemudian melakukan penjualan, artinya terjadi panic sell, atau ada yang mulai mengatur ulang portfolio investasi mereka sehingga kemudian banyak yang melakukan penjualan, mungkin ya switching lah, dialihkan ke saham-saham yang lain, entahkah antar negara atau ke saham-saham yang memang sudah terdiskon. Ya itu bisa saja terjadi karena ya tidak menutup kemungkinan dengan terus memanasnya situasi di Timur Tengah, dan jika terus berkelanjutan perang yang ada, salah satu mungkin yang akan diuntungkan adalah sektor energi. Nah ini yang bisa menjadi penyebab kedua di mana IHSG hari ini koreksi. Nah, strategi yang bisa kita gunakan ya kita tentukan lagi lah, dan kita kembalikan ke keyakinan kita sendiri. Seperti contoh, ketika kita memilih salah satu saham dan kita sendiri sudah tidak yakin bahwa saham pilihan kita itu akan kembali naik lebih tinggi dari yang harga pembelian kita, ya tentu itu langkah terbaiknya adalah menjual, karena intinya di sini adalah keyakinan. Tetapi jika kita yakin ya, seperti contoh ketika kita membeli Bank Mandiri atau Astra Internasional atau PTBA, dan kita yakin bahwa sahamnya ke depan masih akan lebih tinggi dari saat ini, ya kita tenang saja. Apalagi kalau masih punya dana, bisa terus melakukan akumulasi di saham-saham pilihan kita. Segampang itu sebenarnya strategi yang bisa kita lakukan untuk menghadapi situasi ketika krisis seperti ini. Krisis itu ya biasalah terjadi. Coba kita lihat untuk IHSG ya, ada beberapa kali terjadi penurunan yang cukup dalam. Coba kita lihat untuk 5 tahun terakhir ya, tentu yang paling dalam di saat COVID kemarin ya. Kemudian ada juga beberapa kali dia koreksi untuk IHSG, dia sempat naik lagi koreksi. Walaupun memang sejak 2022 ya, kalau kita lihat di sini sejak 2022 awal ini memang kalau dirata-ratakan ya termasuk IHSG ini sideways, karena sekalipun naik dia turun lagi. Di harga sekarang 7.000 kan pernah ada juga itu di kisaran ya ini ya, di bulan Maret 2022 dia pernah ada juga di 7.000. Jadi ya 3 tahunan lah, 2 tahun lebih dia sideways aja. Jadi ya seperti itulah di pasar saham. Selama saham pilihan Anda itu adalah saham yang bagus, ya Anda cukup tenang saja dengan terus melakukan pemantauan, dan kemudian Anda jika punya dana lebih ya Anda bisa top up lagi. Soal berita-berita yang ada ya itu kan
Tidak selamanya seperti itu. Seperti contoh perang. Apakah Anda berpikir perang ini akan terus berlanjut? Ya, tentu sebagai investor yang mau berhasil di investasi, ya kita justru punya harapan ya perang ini segera selesai. Begitu juga dengan sentimen-sentimen negatif yang lainnya. Ya kita berharap semua itu bisa cepat selesai. Makanya dalam berinvestasi pun tetap kita harus selalu realistis dengan situasi yang ada. Dan kita jangan terlalu muluk-muluk lah berharap untuk return yang terlalu tinggi, akhirnya memilih saham-saham yang sebenarnya secara fundamental kurang baik, yang membuat ya ketika koreksi seperti ini pasti juga akan mengalami penurunan yang sangat dalam. Oke, sobat investor, mungkin ini dulu yang bisa dibagikan. Jika Anda punya saran, kritik, pandangan, ataupun mungkin info terbaru, mari Anda tuliskan di kolom komentar untuk menjadi bahan analisa kita bersama. Tetap semangat berinvestasi. Salam IHSG Investor harus selalu gembira.